Hai semua, tahukah kamu bahwa banyak makanan yang menggunakan bahan tambahan pangan dalam proses pembuatannya? Bahan tambahan pangan atau BTP merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk suatu pangan. Bahan tambahan pangan tidak sebagai bahan baku makanan dan juga tidak boleh dikonsumsi langsung sebagai makanan. Berdasarkan fungsi teknologi ketika ditambahkan pada pangan, terdapat 27 golongan BTP di mana salah satunya adalah pengembang atau racing agent. Pengembang merupakan BTP berbentuk senyawa tunggal atau campuran yang digunakan untuk melepaskan gas pada suatu adonan sehingga volume adonan dapat meningkat. Bahan pengembang sering digunakan dalam pembuatan produk bakery, keju, makanan ringan, permen, coklat, krim, dan produk makanan lainnya. Dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 11 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan BTP pengembang, telah diatur pengembang apa saja yang dapat digunakan, serta batas maksimal penggunaan pengembang tersebut untuk setiap kategori pangan, di mana bahan tersebut dicantumkan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 10 jenis pengembang yang penggunaannya diatur dengan batas maksimalnya dinyatakan dalam miligram per kilogram pangan. Batas maksimal adalah konsentrasi maksimal BTP yang diizinkan terdapat pada suatu bahan pangan. Adapun maksud dari batas maksimal CPPB atau cara produksi pangan yang baik adalah jumlah atau konsentrasi bahan pengembang yang digunakan adalah secukupnya untuk menghasilkan efek teknologi yang diinginkan. Salah satu pengembang yaitu natrium bikarbonat seringkali dikenal sebagai baking soda atau dikemas ke dalam bentuk baking powder. Selain itu, terdapat bahan lain yang dapat digunakan sebagai pengembang yaitu ragi atau vermipan. Batas maksimal penggunaan ragi adalah CPPB di mana 11 gram ragi dapat digunakan untuk 1 kg tepung terigu. Batas penggunaan BTP harus diperhatikan dan tidak boleh berlebihan. Hal ini dikarenakan penggunaan BTP pengembang yang berlebihan dapat menimbulkan efek kesehatan dalam jangka panjang, seperti gangguan pencernaan, kram otot, memperburuk penyakit ginjal, meningkatkan produksi asam lambung, hingga menyebabkan gangguan saraf dan otak. Penggunaan bahan pengembang yang berlebihan juga dapat memberikan efek samping dalam jangka panjang terhadap kulit, seperti kulit menjadi kering, keriput, memperburuk jerawat, hingga menyebabkan iritasi pada kulit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi pengembang pada martabak manis. Martabak manis merupakan suatu jenis kue dadar berupa adonan tepung terigu berasa manis yang dipanggang, diberi topping, dan dilipat. Dalam proses pembuatannya, martabak manis menggunakan dua kelompok bahan, yaitu bahan utama dan bahan pelengkap. Bahan utama digunakan untuk membuat kulit martabak manis, terdiri dari tepung terigu, telur, air, gula, dan bahan pengembang adonan. Sedangkan bahan pelengkap digunakan sebagai topping martabak manis, terdiri dari mentega, meses, susu kental manis, keju, atau kacang tanah panggang. Kulit martabak manis merupakan komponen utama yang membentuk karakteristik sensori dan komponen nutrisi dasar pada produk martabak manis. Berdasarkan pendapat Prakoso tahun 2014 dan Dean tahun 2007, karakteristik sensori kulit martabak manis yang baik yaitu memiliki kulit luar atau keras yang berwarna coklat, memiliki remah atau kram yang berwarna kuning, memiliki aroma manis tanpa ada aroma tepung, memiliki rasa manis tanpa flavor tepung, memiliki tekstur yang empuk dan lembut, serta memiliki kram dengan pori-pori yang banyak dan berongga rapat. Salah satu kunci membuat martabak bersarang yakni pada penggunaan bahan pengembangnya. Ada beberapa macam bahan pengembang yang bisa dipakai untuk membuat martabak, yaitu ragi instan, baking powder, serta baking soda. Pertama, kita akan membahas tentang ragi instan. Ragi instan memiliki butiran lebih halus dan lebih kecil daripada ragi kering aktif. Ragi instan bisa langsung dicampurkan dalam adonan karena terbukti lebih mudah aktif dari jenis ragi lainnya. Ragi bertugas untuk mengubah komponen dalam karbohidrat, misalnya terigu, menjadi karbon dioksida. Selanjutnya adalah baking soda dan baking powder. Baking soda secara keseluruhan terbuat dari natrium bikarbonat atau sodium bikarbonat, sehingga memiliki sifat basa.
Sedangkan baking powder telah melalui beberapa campuran zat lain. Zat ini biasanya berupa zat asam, pati atau tepung, dan krim tartar. Karena baking soda bersifat sangat basa, penggunaan bahan ini perlu diperhatikan banyak sedikitnya. Terlalu banyak baking soda dalam sebuah adonan hanya akan membuat hasil akhir memiliki rasa pahit dan getir. Rasa pahit ini timbul karena natrium bikarbonat bereaksi dengan sodium asam pirofosfat dan bahan pengemulsinya. Sementara itu, pada baking powder yang merupakan campuran baking soda dan asam, penggunaan yang cukup banyak tak begitu mempengaruhi rasa. Hal ini karena kandungan baking soda yang basa telah ternetralisir oleh kandungan asam yang dicampurkan. Selanjutnya ada pembuatan martabak. Martabak dibuat dengan 3 perlakuan, yaitu tanpa pengembang, menggunakan pengembang baking soda dan baking powder, serta menggunakan ragi. Bahan yang digunakan diantaranya tepung terigu, telur, gula pasir, susu bubuk, air, baking powder dan baking soda, ragi, serta margarin dan meses sebagai topping. Martabak dapat dibuat dengan cara mencampurkan semua bahan menjadi adonan martabak, mendiamkan adonan selama 1 jam, memasak martabak dengan api kecil sampai sedang hingga matang. Berikut ini perbandingan dari ketiga martabak yang telah dibuat. Martabak tanpa pengembang memiliki permukaan yang halus, tidak mengembang, tekstur yang alot, serta rasa khas tepung. Sedangkan martabak yang dibuat dengan ragi memiliki permukaan berlubang, tidak mengembang, tekstur agak bantet, dan rasa khas roti. Sedangkan martabak dengan baking powder dan baking soda memiliki banyak lubang, mengembang, tekstur yang cukup empuk, dan rasa khas martabak.